Halo, perkenalkan nama saya Nimade Susanti. Saya akan memaparkan tentang filsafat pragmatisme dan implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata pragma yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme merupakan filsafat tentang benar atau tidaknya suatu hasil pikiran yang dinilai berdasarkan manfaatnya dalam kehidupan manusia. Adapun tokoh-tokoh pencetus pragmatisme yaitu yang pertama Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 hingga tahun 1914. Yang kedua yaitu William James pada tahun 1842 hingga tahun 1910. Dan yang ketiga yaitu John Dewey pada tahun 1859 hingga tahun 1952. Adapun ciri-ciri pragmatisme yaitu satu, fokus terhadap pengalaman indera manusia. Yang kedua, kebenaran merupakan sesuatu yang berguna. Dan yang ketiga, adanya rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai masyarakat. Adapun karakteristik kurikulum merdeka yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek di mana peserta didik mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya serta menguatkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pendidik diberikan kebebasan dalam memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu fokus pada materi esensial, di mana dalam hal ini peserta didik memperdalam kompetensi literasi dan numerasinya. Dalam pembelajaran, peserta didik lebih banyak melakukan diskusi, kemudian mengembangkan kemampuannya dalam berpikir kritis dan membangun kreativitasnya. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan secara fleksibel, di mana proses pembelajarannya lebih kontekstual atau lebih dekat dengan lingkungan peserta didik. Adapun implikasi pragmatisme dalam pendidikan khususnya pada implementasi kurikulum merdeka yaitu yang pertama pandangan tentang peserta didik. Dari sudut pandang pragmatisme, pendidikan berpusat pada peserta didik. Pendidik diharapkan dapat mengubah metode dan kebijakan rencana pembelajaran sesuai dengan kodrat alam peserta didik dan kodrat zaman. Hal ini sejalan dengan implementasi kurikulum merdeka. Pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kodrat alam, pendidik perlu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan potensi, minat, dan bakat peserta didik. Peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan hidupnya. Pengalaman yang diperoleh peserta didik membantu dalam memecahkan permasalahan, sehingga peserta didik belajar dari lingkungannya. Kodrat zaman dalam implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran berbasis teknologi sangat ditekankan untuk mempersiapkan peserta didik lebih kompeten dan mampu menghadapi persaingan global sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, pandangan tentang peran pendidik. Di mana dari sudut pandang pragmatisme, pendidik merupakan seseorang yang menuntun
dan mendampingi peserta didik dalam belajar. Pada implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran bersifat student center. Pendidik sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran apabila peserta didik mengalami kesulitan. Pendidik memberikan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu pandangan tentang metode pendidikan. Dari sudut pandang pragmatisme, metode pendidikan seharusnya berpusat pada peserta didik. Pembelajaran bermakna sangat penting diterapkan sehingga peserta didik memiliki minat dalam mengikuti pembelajaran. Dalam implementasi kurikulum merdeka, pendidik dapat menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dan dalam pembelajaran berdiferensiasi, pendidik dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik dapat diidentifikasi melalui asesmen diagnostik yang dilaksanakan pada awal pembelajaran. Gaya belajar peserta didik terdiri dari gaya belajar auditori visual, dan kinestetik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan pada diferensiasi proses, diferensiasi konten, maupun diferensiasi produk yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Sekian pemaparan dari saya terkait pragmatisme dan implikasinya dalam pendidikan. Terima kasih telah menonton tayangan ini.